wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Januari Pratiwi, mahasiswa Universitas Asahan Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dengan NIM 22031270 dari kelas 1G Manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan tugas saya yang mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Budi Wicaksono. Baiklah, saya akan langsung masuk ke materinya. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal yang dasar dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi terlahir mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakauan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dari 4 prasasti berusia berdekatan yang ditemukan di Sumatera bagian selatan, peninggalan kerajaan tersebut. Prasasti tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukaan Bukit Kerangka tahun 63 Palembang Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi, Palembang Kota Kapur Berangka tahun 68 Bangka Barat dari Karangberahi Berangka tahun 68 Masehi Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada saat itu bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sengkerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu, walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Penemuan prasasti berbahasa kuno di Jawa Tengah berangkat tahun abad ke-9 dan prasasti di dekat Bogor, prasasti Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon berangkat tahun 900 Masehi juga menunjukkan berkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15, perkembangan bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu Tinggi. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian, Malaka merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Kota Malaka yang posisinya sangat menguntungkan strategis menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan Timur Jauh. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H.A. van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Taib Soetan Ibrahim dan Nawawi Soetan Ma'mwar dan dibuat dalam kitab logat Melayu pada tahun 1801. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara
menulis bahasa baik yang menyangkut lembang bunyi penulisan kata, penulisan kalimat, maupun penggunaan tanda baca. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.